Ada lebih banyak gunung berapi di Venus daripada di planet lain dalam tata surya, lebih dari 1.600. Dan satu hari di Venus diukur dari beberapa waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu kali pada porosnya, lebih lama daripada waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit matahari. Wow, dan itu baru satu hari. Efek rumah kaca ekstrem menghangatkan permukaan planet ini hingga 465 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Angin di sana mencapai kecepatan 724 km per jam di lapisan awan tengahnya, lebih cepat dari tornado tercepat di bumi. Tekanan pada permukaan Venus 90 kali lebih tinggi daripada di permukaan laut di bumi. Tempat bagus untuk liburan ya? Dan baru-baru ini, tempat menakjubkan ini menjadi lebih menarik. Di atmosfer Venus yang beracun, ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, para ilmuwan belum sempat mengumpulkan spesimen mikrob atau mengambil foto kehidupan di sana. Tapi, mereka telah menemukan zat kimia yang disebut fosfina, dan itu penemuan besar. Jika bukan bahan kimia asing sebelumnya yang menghasilkan gas ini, pasti ada sejenis kehidupan mikrob yang terlihat dalam proses itu. Fosfina terdiri dari 3 atom hidrogen atau 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan normal yang butuh oksigen, termasuk kita manusia. Di bumi, fosfina dapat ditemukan di tempat-tempat tanpa atau sedikit oksigen, misalnya rawa dan paya. Gas itu dihasilkan campuran kompleks bakteri yang hidup di sana, juga bisa diproduksi secara industri. Yang paling aneh adalah fosfina tidak seharusnya ada di atmosfer Venus sama sekali. Gas ini butuh tekanan dan suhu yang tepat serta bertonton hidrogen agar terbentuk. Tidak terlalu mengejutkan menemukannya di Saturnus atau Jupiter, raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus benar-benar tak terduga. Tidak mungkin fosfina dapat diproduksi secara alami di planet ini. Jumlah kecil fosfina dapat dihasilkan selama letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang meledak ke permukaan, atau meteorit yang masuk atmosfer Venus. Tapi itu tidak cukup untuk menjelaskan apa yang telah diamati para astronom. Itu hanya menghasilkan 1/10.000 fosfina yang dilihat teleskop. Tapi mari mulai dari awal. Pada tahun 2017, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Jane Greaves dari Universitas Cardiff mulai menggunakan teleskop radio James Clerk Maxwell di Hawaii. Panjang sekali namanya. Ide utamanya adalah mencari gas fosfina. Ini akan menjadi tanda kehidupan di Venus. Ketika datanya keluar dan para peneliti menganalisisnya, mereka terkejut. Sinyal fosfina sangat kuat. Tim memeriksa hasilnya beberapa kali. Mereka ingin memastikan tidak ada zat lain yang meniru keberadaan gas fosfina. Jadi sekarang, apakah itu berarti ada kehidupan di Venus? Belum tentu. Jika gas ini dibentuk oleh beberapa organisme misterius, pertanyaan besarnya, bagaimana mereka bertahan hidup di Venus? Di bumi, beberapa mikrob dapat berkembang di lingkungan dengan keasaman 5%, tapi tidak lebih. Namun, awan di Venus hampir seluruhnya terbentuk dari asam. Dan meskipun suhu di sana cukup nyaman, yaitu 30 derajat Celcius, awan ini mengandung lebih dari 90% asam sulfat. DNA, asam amino, protein, komponen kehidupan di bumi akan larut di sana dalam sekejap. Permukaan Venus terlalu panas untuk segala jenis molekul kompleks untuk membentuk kehidupan. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering dari tempat terkering di bumi. Ada teori bahwa mikrob mungkin bersembunyi di tatasan air langka yang mengambang di atmosfer, tapi itu belum terbukti. Saat ini, tim peneliti menunggu pengamatan lebih lanjut. Mereka akan mencari gas lain yang berhubungan dengan kehidupan. Namun, meski mereka menemukan lebih banyak bukti, bentuk kehidupan di Venus akan terdiri dari bahan-bahan penyusun yang sama sekali berbeda dari yang ada di bumi. Atau mungkin dilindungi oleh cangkang tahan asam sulfat. Itu bisa dibuat dari zat seperti belerang, lilin, grafit, atau hal lain yang tidak dapat kita bayangkan. Tentu saja, beberapa ahli mempertanyakan gagasan tentang kehidupan di Venus. Mereka menduga gas itu mungkin dihasilkan selama beberapa proses geologi atau atmosfer yang terjadi di planet ini. Tapi, para pendukung kedua teori ini sepakat pada satu hal.
Penemuan itu luar biasa. Menariknya, para astronom selalu berusaha menemukan tanda-tanda kehidupan di bulan es planet raksasa atau bahkan lebih dekat, di Mars. Tapi mereka tak pernah mempertimbangkan Venus dengan serius. Jika pengamatan teleskop lain dan misi luar angkasa di masa depan memastikan bahwa fosfina diproduksi oleh organisme hidup, kita bisa mendapat banyak kejutan menarik. Maka manusia akan mengetahui sebuah planet dengan biosfer asing bagi kita. Dan planet ini akan berada tepat di sebelah bumi. Namun, omong-omong soal mengunjungi Venus, apa manusia bisa mendarat di planet ini? Bagaimanapun, robot sudah berkeliaran di sekitar permukaan planet merah. Venus memang lebih dekat ke bumi daripada Mars, tapi kondisinya jauh lebih keras. Planet ini lebih panas dari Merkurius, meski jarak Venus hampir 2 kali lipat dari matahari. Suhunya lebih tinggi dari titik leleh banyak logam, dan beberapa di antaranya, seperti timah dan bismut, bisa jatuh seperti salju di puncak gunung tertinggi. Jika mengunjungi planet ini, kamu hanya akan menemukan batu yang tandus. Dataran basal raksasa dipenuhi dengan gunung berapi dan pegunungan. Di beberapa tempat, permukaannya meleleh karena panas di bawahnya. Setelah dikeluarkan sebagian, batuan itu kembali mengeras. Jika manusia pergi ke Venus, kemungkinan besar mereka akan membangun kota terapung di awan atmosfer Venus. Pada sekitar 49 km di atas permukaan, kondisinya seperti tekanan dan gravitasi mirip dengan di bumi. Suhunya juga bisa diatur sekitar 75 derajat Celcius. Pikirkan Death Valley, California di hari yang sungguh panas. Tekanan atmosfernya setengah dari tekanan di permukaan laut bumi. Jika pergi keluar, kamu tidak perlu memakai baju bertekanan. Tekanan yang kamu rasakan akan sama seperti di puncak Gunung Kilimanjaro. Selain itu, koloni ini akan lebih terlindungi dari radiasi matahari daripada di Mars. Jika atmosfer menjadi tujuan akhir misi itu, mendaratkan pesawat antariksa atau lebih tepatnya membuatnya melayang di udara akan terlihat sangat berbeda. Idenya adalah menggunakan kapal udara di atmosfer atas untuk jangka waktu yang lama. Kapal udara itu dengan terbungkus pelindung akan masuk atmosfer Venus dengan kecepatan 7.315 meter per detik. Dalam 7 menit berikutnya, kecepatannya turun menjadi 457 meter per detik. Setelah itu, parasut besar akan terbuka. Ini akan semakin memperlambat pesawat antariksa. Lalu keadaan akan agak sibuk, pelindung yang tak diperlukan lagi akan jatuh. Kapal udara itu kemudian akan mengembang sendiri sambil meluncur melalui atmosfer menuju permukaan planet. Kecepatannya setidaknya 100 meter per detik. Itu akan menjadi semakin besar dan gaya tarik serta angkatnya akan meningkat. Lalu parasut tidak akan dibutuhkan lagi, awak kapal akan menyingkirkannya dan kapal akan terisi udara sepenuhnya. Jika semua berjalan sesuai rencana, kapal akan berhenti 48 km di atas permukaan Venus. Setelah itu, pesawat akan berkeliling Venus. Ia akan digerakkan oleh angin yang dapat mencapai kecepatan 354 km per jam di puncak lapisan awan. Namun, jika memutuskan mendekat ke permukaan, kamu harus sangat hati-hati. Angin di lapisan tengah bisa 2 kali lebih cepat. Kapal udara tersebut dapat diisi dengan campuran gas nitrogen dan oksigen yang dapat dihirup. Kombinasi seperti itu tak akan begitu padat dibandingkan atmosfer Venus. Itu akan memberikan daya apung yang dibutuhkan agar tetap ada di atas sana. Venus terkenal dengan awannya yang super padat. Awan ini membuat Venus bersinar cukup terang sampai terlihat dari bumi. Venus memantulkan lebih dari 75% cahaya yang berasal dari matahari. Lapisan awan reflektif ini ada berkat kabut tetesan asam sulfat di atmosfer. Dan tetesan ini berkumpul persis di ketinggian tempat kapal udara mengapung. Untungnya, manusia sudah punya cara untuk mengatasi masalah keasaman. Beberapa bahan, misalnya teflon dan beberapa jenis plastik, memiliki ketahanan asam yang luar biasa. Bahan ini bisa melindungi bagian luar kapal udara.
Jadi, katakanlah kamu perlu mengerjakan platform di luar. Maka, kamu dapat melakukannya hanya dengan mengenakan baju anti bahan kimia berbahaya dan membawa pasokan udara yang diperlukan. Kedengarannya seru ya? Ya, menurutku juga tidak. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan.
Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen, artinya kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya, dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah. Apa jadinya kalau planet kita terbagi dua? Satu planet berisi daratan semua dan satu lagi air? Apa kita bisa hidup di sana? Gimana caranya? Nah, kamu beruntung banget karena aku bakal menjawab pertanyaan itu sekarang. Bayangkan bumi dibagi jadi dua planet dengan satu orbit. Oke, sebut saja planet ini batuan dan air. Iya, emang gak kreatif banget. Lanjut ya, kita mulai dengan batuan karena lebih gampang dibayangkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua samudra di bumi tiba-tiba kering? Kita tahu air itu sumber kehidupan kan? 70% permukaan bumi terdiri dari air. Ada banyak banget air. Bahkan meskipun semua samudra dan laut hilang, masih ada air yang tersisa. Misalnya di sungai bawah tanah. Tapi sayangnya air itu nggak cukup untuk menopang kehidupan kita. Semua makhluk laut akan hilang. Nggak lama setelah itu semua hewan, tumbuhan, dan tentu saja manusia akan punah juga. Hutan yang kering, cepat atau lambat akan terbakar sampai tinggal abu. Hei, nggak seburuk itu. Masih ada kehidupan kok dalam suatu wujud. Ada bakteri yang bikin kecoa iri. Makhluk ini bisa bertahan dalam segala kondisi. Contohnya nih,
Extremophile sudah berevolusi untuk hidup tanpa air. Mikroba ini bisa bertahan di lingkungan super panas atau asam tanpa air atau bahkan sinar matahari. Tanpa mikroba ini, batuan akan jadi planet yang tidak berpenghuni. Tapi mungkin saja nanti Extremophile bisa berevolusi jadi wujud keren yang bisa bertahan di mana saja. Tapi sekarang, batuan cuma batuan yang mengapung. Tunggu, kamu membayangkan batuan mirip gurun atau stepa yang panas banget? Jangan salah, planet ini sebenarnya dingin banget loh. Jadi gini, tanpa air nggak akan ada atmosfer, karena atmosfer terdiri dari konsentrasi berbagai gas, termasuk hidrogen dan oksigen, H dan O. Tahu kan lambang unsur apa? Betul. Kalau nggak ada air, nggak ada atmosfer, karena atmosfer mengumpulkan semua panas yang kita butuhkan. Planet kita bakal dingin banget tanpa atmosfer. Kontras di antara tempat dingin dan kurang dingin akan begitu tajam, karena air adalah penyeimbang iklim. Samudra menyerap hampir semua panas matahari. Samudra menyebarkannya dengan rata ke seluruh bumi, untuk memastikan bumi nggak terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi, tanpa air, batuan bakal jadi gurun yang dingin. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 73 derajat Celcius. Di kedua kutub, suhunya sangat rendah, sekitar minus 184 derajat Celcius. Di tempat paling hangat pun, suhunya nggak lebih dari minus 6 derajat Celcius. Tempat panas ini dulunya samudra karena kedalamannya yang mengering jauh lebih dekat ke inti panas planet ini. Tunggu, jangan membayangkan planet ini tertutup salju juga ya. Nggak ada air sama sekali. Ini cuma batuan yang sangat dingin. Pada titik ini, kita cuma versi bulan yang lebih besar dan lebih coklat. Bulan bisa dibilang bumi yang tanpa air. Terus gimana dengan gunung berapi? Gunung berapi harapan terakhir kita untuk punya suhu hangat kan? Sayangnya, aktivitas gunung berapi menurun karena kurang air. Gunung berapi dan erupsi terjadi karena tabrakan dua lempeng tektonik, lempeng samudra dan lempeng benua. Beban air menekan lempeng samudra sehingga lempeng samudra masuk ke lempeng benua dan membentuk gunung berapi. Jadi, kalau nggak ada beban air, nggak ada gunung berapi, dan aktivitas gunung berapi jadi turun signifikan. Sekarang, batuan cuma planet yang dipenuhi pegunungan tinggi. Lalu, setiap lempeng tektonik bertabrakan. Lempeng itu membentuk semakin banyak gunung dan palung, termasuk beberapa palung besar. Misalnya Palung Mariana yang terkenal. Tadinya aku mau bilang, awas jatuh, tapi nggak ada orang juga sih. Di sana nggak ada air. Nggak ada air berarti nggak ada salju, es, atau hujan, bahkan awan. Tapi anginnya mungkin cukup kencang. Itulah nasib planet batuan. Nggak begitu bagus. Jadi yuk kita lihat keadaan planet air. Miliaran tahun lalu, seluruh permukaan bumi sebenarnya tertutup air. Tapi sekitar 1 miliar tahun lalu, permukaan laut turun dan muncullah daratan. Karena ini, atmosfer planet kita berubah selamanya. Dan seperti itulah lahirnya kehidupan di sini. Tapi apa jadinya kalau planet ini berubah ke kondisi awalnya? Untuk menjawab itu, kita harus mempelajari lebih banyak tentang planet samudra. Gimana wujud planet ini? Oh iya, hampir saja lupa. Kita nggak tahu. Planet seperti ini belum ditemukan karena sangat langka. Emang ada sih satu planet yang enggak mencolok dan bisa disebut planet samudra. GJ1214b di konstelasi Ophiuchus. Iya, susah banget nyebutnya. Tapi planet ini pun nggak kayak yang kita bayangkan. Air di planet ini aneh dan sangat unik. Saintis menyebutnya es panas atau air yang super cair. Dan kita belum pernah melihat hal seperti ini. Yang jelas, planet samudra susah banget ditemukan karena banyak alasan fisik. Planet-planet ini butuh suhu dan tekanan yang sangat spesifik. Tapi secara hipotesis, gimana sih wujud planet ini? Tentu saja, planet ini nggak mungkin sepenuhnya air. Kamu nggak membayangkan akan ada gumpalan air raksasa yang berputar mengelilingi bintang kan? Planet samudra tetap seperti planet dengan inti dan semacam pondasi. Jadi, bayangkan semua air di bumi yang dulu bercampur jadi satu samudra raksasa dan asin. Wow, makhluk laut pasti senang tuh, tapi kita enggak. Satu-satunya hewan yang bisa selamat dalam situasi ini, kecuali ikan,
mungkin burung yang bisa berenang dan makan ikan. Kayaknya, meskipun permukaan laut naik drastis, setidaknya masih ada beberapa pulau yang berada di atas air. Mungkin pulau itu dulunya puncak gunung tinggi, kayak Gunung Everest. Jadi, kalau burung-burung ini bersarang di sana, mereka bisa bertahan lama. Tapi kita gimana? Kita masih punya kesempatan kalau kita punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi banjir besar. Kita bisa selamat di kapal selam atau kapal raksasa. Kita bisa menanam makanan di kapal dan memancing ikan dari laut. Tapi tanpa Pulau Everest, kita nggak akan bertahan lama. Kalau nggak bisa berlabuh saat kapal bocor, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Sayangnya, air minum sudah nggak ada. Sumber air minum cuma dari hujan atau dengan memfilter air laut. Tapi tetap harus ditampung kan? Wadah air ini bakal memakan tempat dan sangat berat. Tapi secara keseluruhan, planet air nggak buruk-buruk amat. Suhunya cukup hangat dengan rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Dan perbedaan suhu tertinggi dan terendah juga nggak jauh. Dari minus 29 derajat Celcius di kutub sampai 21 derajat di khatulistiwa. Dibanding planet batuan, planet air lumayanlah. Radius planet air bakal sedikit lebih besar dibanding bumi karena volume airnya. Tapi kepadatan planet ini cukup rendah, gravitasi juga melemah. Nah, kalau kedua planet ini ditempatkan di orbit bumi, setelah beberapa saat, keduanya akan berjauhan dan mengikuti lintasan yang berbeda. Planet ini akan selaras supaya nggak bertabrakan. Di salah satu planet ini, 1 tahun akan berlangsung selama 12 bulan. Tapi di planet satu lagi, cuma 10 atau 11 bulan. Ya, begitulah. Ada fakta seru nih. Semua ini bisa betulan terjadi nanti. Pertama, kerak bumi semakin tipis. Hei, aku suka kerak tipis, tapi bukan kerak bumi juga sih. Jadi, suatu hari, air bisa membanjiri seluruh daratan. Sementara itu, dalam beberapa miliar tahun, saat matahari mulai membesar dan jadi raksasa merah, semua samudera di planet kita bakal benar-benar mengering. Oke, tarik napas dan lupakan dulu itu. Sudah cukup cerita seramnya. Nggak perlu khawatir dengan peristiwa yang masih lama. Kalau hari ini saja aku masih pusing karena dompetku hilang. Kayaknya tadi di sini